warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih ya. Kamera saya ada di sana, ada di sini. Jadi kamera saya ada di mana-mana. Mohon izin untuk untuk menoleh sana, menoleh sini, karena terasa tidak adil kalau yang sana tidak saya lihat, kalau yang sini tidak saya lihat. Jadi saya akan melihatnya kemana-mana ya teman-teman ya. Kebetulan ada beberapa kamera di sini. Jadi yang buat yang nelpon sabar duluan, sabar-sabar yang nelpon ya. Saya akan memberikan updatean terbaru sebagaimana uh, informasi-informasi sebelumnya bahwa saat ini teman-teman yang ada di Indonesia tentunya menunggu kabar tentang teman-teman kita. Info terbaru per hari ini, Marco, almarhum Marco yang berasal dari Jakarta Utara, Muara Baru, yang meninggal di awal bulan Juni, akan dipulangkan pada tanggal 18 Juni. Jadi perkiraan untuk kepulangannya diproses selama 2 minggu. Artinya adalah Marco eh, akan secepatnya dipulangkan teman-teman. Jadi Marco saat ini dalam proses pemulangan jenazah. Kok bisa cepet Miss Yuni? Karena bisa dibilang Marco itu resmi menurut pemerintah Kamboja. Jadi Marco ini resmi menurut pemerintah Kamboja. Jadi kalau yang kemarin nanyain kenapa kok Marco cepet, kenapa kok Nehe nggak cepet? Ya karena mereka berasal dari tempat yang berbeda. Jadi mereka itu beda, beda, beda kasus, beda, beda aturan ya teman-teman ya. Sekali lagi beda kasus, beda aturan. Karena itu kita tidak bisa berpatokan kapan dia mati atau kapan dia meninggal dunia di mana seperti apa. Karena Marco ini bisa dibilang resmi. Jadi Marco ini menurut pemerintah yang ada di Kamboja itu resmi. Jadi prosesnya lebih cepat lagi. Jadi nggak ada masalah dan biaya ditanggung oleh perusahaan. Jadi nggak perlu nyari-nyari perusahaannya. Jadi saat meninggal dunia perusahaan langsung laporan ke pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia langsung menangani dengan cepat. Jadi paham ya, difahami sampai di sini ya. Karena perusahaannya dia itu resmi, makanya cepat bisa dipulangkan. Jadi biar nggak ada yang gagal paham di sini nih. Kenapa pemulangannya dengan hadirat nih berbeda? Kenapa dengan Aswar ya? Aswar ya? Itu berbeda karena Aswar itu meninggalnya jatuh, dijatuhkan atau terjatuh atau kecelakaan. Jadi masih diselidiki oleh polisi. Kalau Nehe itu beda banget karena Nehe bekerja di scammer. Jadi kalau Nehe itu bekerjanya di scammer, maka dari itu untuk kasus Nehe ini sangat beda sekali dengan yang lainnya. Nehe memakan waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi Nehe ini memakan waktu yang panjang kali lebar. Jadi Nehe ini memang perjalanannya agak panjang. Ya Nehe ini terkenal orang baik ya ternyata di teman-temannya sana Nehe ini terkenal sebagai orang baik. Semoga jenazahnya bisa diproses dengan cepat. Maka teman-temannya Nehe itu banyak yang kaget saat Nehe eh, meninggal dunia. Jadi buat teman-teman ini informasi ini saya harap untuk teman-teman saya nggak bisa ngomong apa-apa ya karena eh, Miss Juni saya mau izin menceritakan kebaikannya Kamboja tapi saya tunggu sampai sekarang nggak ada bahkan yang sepil itu nanya saya bagaimana caranya telepon Miss Juni lah. Kamu itu mau menceritakan, saya sudah kasih nomornya, tapi kamu nggak masih belum menghubungi saya. Ini ada yang aneh. Jadi buat keluarganya Nehe bersabar karena Nehe prosesnya di sana itu tidak resmi. Buat Azwar, keluarga Azwar kita sudah menanganinya, pemerintah sudah hadir, tetapi masih menyelidiki kematian beliau. Untuk Marco, itu karena Marco resmi menurut undang-undang yang ada di pemerintahan Kamboja, maka Marco dipulangkan pada tanggal 18 ke pangkuan ibundanya di Muara Baru, Jakarta Utara. Marco akan dipulangkan. Dan ini buat temannya Marco atau saudaranya Marco yang mengancam-ngancam keluarganya Marco karena menceritakan kronologinya. Ingat loh, jangan ngancam orang loh. Nanti kasusnya beda lagi loh. Marco ini sudah meninggal dunia, kita tidak mendebatkan apa yang terjadi. Tetapi keluarga menceritakan kronologi aslinya.
Jadi buat seseorang yang saat ini mengancam atau mengatakan apapun kepada keluarga Marco, sebaiknya kalian berhati-hati. Karena keluarga Marco menceritakan berdasarkan fakta. Jangan diancam. Jangan diancam. Saya katakan jangan diancam. Karena pemulangan Marco untuk incoming jenazah itu yang bayar Mas Uya Kuya dan akan membawa ambulan dari PAN. Karena yang kebetulan yang meninggal dunia ini pamannya atau omnya atau siapa itu anggota PAN. Jadi Mas Uya Kuya sendiri yang akan turun menjemput pemulangan jenazah Marco. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk Marco itu kasusnya lebih cepat lagi untuk dipulangkan. Dan satu hal, saya tidak bisa menyebutkan apapun dan bagaimanapun. Eh, ini tim saya, kebetulan hari ini ada yang meninggal dunia, itu bos restoran yang berasal dari Kalimantan, di Penompet ya, di Popet atau apa, bos bakso, bos restoran bakso, dia tidak meminta sumbangan untuk pemulangan jenazah, cuman dia menanyakan bagaimana cara pemulangan jenazah. Dan kebetulan tim saya sudah memberikan cara-cara untuk pemulangan jenazah. Karena itu, sekali lagi saya selalu bilang, jangan memusuhi saya atau tim saya. Karena tim saya itu terbuka buat siapapun. Ini bos-bos restoran yang kemarin nongol-nongol itu, terus mengkritiki saya tanpa melihat full version video saya, karena melihat sepotong saja, langsung menghakimi dan menghujat saya. Saya tidak tahu nih, bosnya ini karena kena serangan jantung atau karena hawanya ingin mengkritik akhirnya sakit jantung. Karena itu saya selalu bilang apes nggak ada dalam kalender. Dan kamu tidak tahu siapa yang akan membantu kamu dan siapa yang akan spot mental, spot apapun ke kamu. Ya, kamu punya uang. Tetapi jika orang di sekitarmu tidak tahu caranya untuk memulangkan jenazahmu, itu kelimpangan loh. Itu kelimpangan. Jadi kenapa saya bilang, saya itu menyampaikan edukasi. Kenapa sih kamu memusuhi saya secara ugal-ugalan? Apakah hasil keuangan kamu itu tertekan gara-gara saya? Apakah kamu ketakutan dengan cara saya penyampaian saya secara blak-blakan? Jadi saya selalu bilang, kenapa saya tetap punya cita-cita belum belum terrealisasi saya beli ambulan? Karena saya ingin membuktikan pada hater saya, seberapapun kamu membenci saya tidak akan pernah membencimu. Bahkan jenazahmu pun saya akan angkat dengan ambulan yang saya beli. Benar nggak sih? Saya tidak pernah membenci siapapun. Saya tidak pernah membenci kalian. Ngonten Kamboja dapat cuan, iya. Tapi cuannya saya kembalikan lagi pada kalian. Nggak usah debat. Nggak usah debat sama saya. Siapapun kalian yang ada di luar sana, kita sama-sama menanam kebaikan. Nggak ada yang salah tentang penyampaian yang secara vulgar ke saya, menghina saya. Saya nggak menyalahkan kalian. Cuman, jangan sampai stroke atau jantungan ngelihat video saya. Ngerti nggak? Kalau kalian jantungan lihat video saya, ya jelas lah berubah, berubah haluan. Berubah haluan. Ngerti nggak, teman-teman? Yang telepon sudah banyak sekali, tapi sabar ya. Wah, gak sabar plus ya wong-wongi. Ya udah saya angkat teleponnya dulu ya. Halo.